Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Alanggun Dan sudah tahu dan cowok. dan sudah tahu haha. Pagi Kang, Sampurasun Kang, pagi-pagi Sampurasun. Rampes. Hari ini kita hari Sabtu, kurang lebih jam 10 jam 11 kurang nih. Udah lewat Setelah siang. sudah siang. Oke. Ya. Ah, Kemarin kita live trade hari pertama. Ya, laptop perdana kita. Alhamdulillah cuan Sekarang ya kan. Alhamdulillah. Sekarang hari Sabtu kita libur Kang. Ya. Kita trader itu Sabtu dan Minggu libur. Layaknya seperti PNS Kang. Gitu. Pegawai negeri S-nya apa kan? Hah? Sakadaik. Jadi malah ada telepon. Nah, apa namanya? Seperti biasa sambil ngopi, sambil ngadu bako. Oke. Ya. Trader mah Bebas. Mantap. Nah, Kang, enaknya jadi trader gitu ya, Sabtu Minggu libur, terus trading bisa di mana aja gitu kan, bisa di rumah, bisa di mana, yang penting ada signal. Nah, Ya benar. hari ini hari Sabtu, hari liburnya para trader, kita mereview hasil live trade kita kemarin hari Jumat Ya gitu. benar. Ya. Review part 1 ya. Nah, di sini ada keseruan nih, sedikit keseruan karena kita tim ya. Tadinya ngetim gitu, ngambil keputusan berdua yang akhirnya ya menghasilkan profit cuma $67 Kang akhirnya. Ini lumayan lah 1 jutaan kurang ya. Kalau Iya. dirupiahkan. Iya, Gak tapi apa-apa, semangat. kita review atau evaluasi kejadiannya. Kita Iya. lihat ke chat ya. Oke. Nah, kondisinya seperti ini kemarin. Gitu. Nah, kita sebetulnya kemarin itu terlalu ini ya, Kang. Mungkin terlalu cepat ya kita ngambil keputusan. Nah, ini jadi bahan evaluasi kita dan mungkin yang sama yang nonton juga ya gitu. Ya, benar. Jangan sampai bikin kesalahan seperti itu, atau harus ingat dengan kesalahan kita yang kemarin gitu. Sebetulnya kita salah gitu, Pak. Gitu Iya, kan. terlalu ini ya. Kita akui gitu. Kita akui salah, tapi yang kita pakai kemarin teknikalnya breakout seperti itu, ya sudah kita ikutin gitu kan. Kita ikutin. Sesuai dengan rules gitu. Ya, karena memang ada di luar dugaan sih Kang, di luar dugaan bahwasannya memang terjadi breakout juga ke atas ya. Itu biasanya kita buy gitu. Tapi ya berhubung kita udah ini, ya udahlah kita tunggu saja. Karena alhamdulillah memang terbentuk pola double top ya Kang ya. Double top di sini di atas. Nah, alhamdulillahnya saya mau bilang kan saya lagi berani nggak gitu, cuma ya udahlah gitu untuk menjaga dede biar pas gitu. Nah, itu dia. Ini pelajaran juga nih. Saya pun begitu kemarin gitu, mau mengajukan tapi nggak jadi. Karena apa? Karena sadar diri dan tahan emosi ya. Emosi, nggak terlalu greedy. Di sini emosi, psikologi sangat diperlukan teman-teman. Gitu. Padahal saya ada analisa untuk di atas untuk sell gitu. Tapi karena udah kita komitmen terus menghitung RR, jadi ya sudah gitu. Saya nggak masuk lagi gitu. Bahkan tapi kalau kebetulan nih Kang, di akun saya pribadi belum OP gitu. Jadi dapat di atas. Ya gitu. Sama lah juga di akun pribadi saya juga di atas kan. Lumayan lah gitu. Kemarin tuh lumayan tembusnya ya. Tapi gak apa-apa buat bekal kita aja nanti ke depan. Iya, buat pelajaran, buat evaluasi gitu. Nah, di sini ada pola di dalam pola. Terus yang kedua,
memang setelah close candle ini kalau saya pakai acuan pola candle ya, pola candlenya yang saya pakai hanya 5 Kang. 5 pola turun, 5 pola naik. Gitu kan. Nah, di sini ada candle morning star. Iya. Setelah dari turun ini ada pola morning star. Morning Morning star star. itu ya untuk konfirmasi untuk reversal ya. Reversal. Untuk naik ya, untuk dari Iya. turun ke naik gitu kan. Gitu. Iya benar. Nah, kedua kita chatting ya setelah record pagi, terus kita sedikit intens chatting karena kita mengalami masalah lah. Floating minus ya, floating minus. Mengalami masalah gitu. Tapi yang bikin saya pendek ini pas double tap terjadi bearish engulfing Kang di sini. Di sini terjadi bearish engulfing. Saya pendek ini, makan tuh ada harapan turun ini. Betul. Makanya saya udah posting settingan kita kan. Iya. Gitu. Udah posting, terus Kang Dani juga menguatkan. Terus ditambah di sini ada pola di dalam pola ya, pola harmonik ya. Pola di dalam pola yang seperti kemarin ya, pola di dalam pola, dan ini ada pola kecil gitu kan. Nah, ini ada pola kecil gitu. Ini ke sini, lalu ini ke sini. Tapi pada dasarnya saya nggak ini ya, nggak terlalu fokus ke harmoniknya ya. Cuman ya tahu lah gitu karena pernah belajar. Nah, ke sini, di sini selnya kalau harmonik 886 ini. Nah, 886 yang di 100-nya double top gitu kan. Sempet Kang, sedikit lagi SL kita mau kena. Kalau nggak salah 18 berapa ya? Berarti 5 pip lagi lah ya kalau nggak salah itu. Iya, betul. Kita lihat sesi kemarin. Kemarin tanggal 20. Nah, ini nih. Ini hasilnya. Iya, alhamdulillah. Di sini di sini kita kan chattingan ya. Kita tenang gitu selama resisten itu atau double top itu kuat atau tidak di break, maka kita fight dengan sell ya Kang ya. Iya, ngambil benar. keputusan dari awal gitu. Dari Tapi awal. kita antisipasi di 18 47 60 ya. Kita kasih tanda ya untuk buy stop. Iya. 18 47 60. Oh, sorry, saya udah robah ini, Kang. Setelah running profit, saya geser. Saya geser buy stop-nya ke Kun versi 2. Kun versi 2 yang tadinya. Nah, kalau nggak salah ini udah running di sini. Terus candle ini udah mulai profit ke sini. Saya cepat-cepat geser ke Kun versi 2. Yang tadinya memang di sini ya, di atas ya, di atas high ya. Di atas high. Kurang lebih di sinilah buy stop kita. Nah, kita mapping, kita antisipasi sesuai dengan konten sebelumnya. Kalau kita mapping turun dulu terus naik gitu kan. Iya, benar. Turun dulu terus naik atau memang mau naik sekaligus gitu kan. Sekaligus, benar. Nah, di sini formasinya ternyata seperti ini. Lalu maka untuk antisipasi apabila sell kita kena stop loss, saya punya buy stop untuk merecovery gitu kan. Iya, benar. Karena memang kuat sekali ya kemarin itu dari pagi setelah sampai menyentuh siang sampai mau berhenti si Eropa ya jam 4 kan ya. Dan terbentuknya bearish engulfing itu di H1 itu yang menguatkan saya untuk jadi tenang lah. Itu karena menurut teori ya memang akan turun ke bawah ya setelah bearish engulfing, namanya juga bearish ya ke bawah ya gitu. Dan alhamdulillah benar ya. Bearish terus naik sedikit langsung drop ke bawah ya gitu. Alhamdulillah. Nah, tapi
saya lihat Kang di sini kan saya suka lihat suka sadar akan tren harian, tren mingguan ya. Kan? Nah, saya lihat tren harian atau tren mingguan belum terpenuhi menurut saya ini, menurut saya. Ya. Ini sangat flat. Kita kelihatan ini garis ini periode separator ini kan hari kemarin nih sangat flat sekali. Gitu. Jadi harga nggak kemana-mana. Makanya saya bilang ini belum terpenuhi gitu. Gitu. Nah, saya wanti-wanti tren harian atau tren mingguan itu terpenuhi. Layaknya gold lah gitu. Benar. Nah, semalam itu enak badan udah bersin terus saya nih. Semalam itu Kang Dani saya chatting, Kang SL Plus on. Nah, gitu kan. Untuk diskusi ternyata nggak ada jawaban. Mungkin lagi sibuk atau mungkin udah tidur, mungkin apa gitu. Nah, makanya saya semalam saya ngambil keputusan sendiri Kang. Akhirnya gitu kan. Karena Kang Dani nggak ada jawaban. Di sini saya lihat, saya tarik Vibo yang sebelumnya kan kita udah bahas juga kan. Ya. Nah di sini pas 61,8. Di sini profit udah $120, nggak tahu lebih saya lupa kan. Pokoknya ya 120 lebih lah. Kita 0,2 lot kan. Iya. Nah, lalu kedua saya ingat sahabat saya punya benang MA kan. Iya, amin. Aduh. Nah, benangnya begini, di M30 begini, di H1 begini. Kalau di H1 itu abu-abu, kalau di M30 itu merah. Terus yang kedua saya punya batasan ini, high low ini yang garis putus-putus. Yang lalu lagi-lagi pola candle. Lagi-lagi pola candle kan di sini. Nah, iya itu doji ya. Iya, M30 ke bawah udah memberi tekanan ya. Memberikan tekanan, maka di situ saya menyatakan atau mengambil sikap untuk cut profit. Cut profit ya apa daripada cut loss ini cut profit ya. Ya betul. Daripada kena SL plus gitu kan. Iya benar. Memang apa namanya ini di M30 memang ada apa ya kalau kita lihat ke sebelumnya ada juga di sini area apa namanya aku belum tentu ya tapi cuma di sini ada apa namanya di sini ada titik kuat ya di sini Kang ya ini ya ini ya jadi mantul ke atas gitu loh ada titik kuat itu apa namanya super kuat gitu ya area demand ya. Iya, demand kuat juga di sana. Saya pikir mau nyampe dulu ke yang merah ini, ternyata enggak. Ya, kalau nyampe ke merah dulu nih kita profit kan, take profit di sana. Betul, gitu saya juga gitu. Cuman saya tahan-tahan, ternyata wah enggak ada. Malah muncul doji ya. Tapi ya itu saya sangat salut lah, Kang Alang cepat, respect langsung muncul, langsung ada pola-pola pembalikan, langsung cut profit ya. Bukan cut loss itu memang perlu apa ya jam terbang yang lumayan tinggi juga sih kalau ke arah sana. saya dari 120 ini udah gatel pengen cut loss karena lihat ini nih Kang, karena lihat batasan ini harusnya secara pengalaman itu batasan atau demand itu memang agak kenceng ya, agak kenceng di break, tapi ini apa namanya nggak kuat ya, mantul terus. Nah disitulah saya ngambil keputusan gitu. Udah mah kita lawan tren gitu kan. Itu masih tren kecil ya, bukan tren besar yang weekly daily ya. Gitu. Ya alhamdulillah 67,40. Yang penting tujuannya kan profit Kang, trading profit itu kan. lah. Kalau dirupiahkan itu kan sekitar 1 juta kurang dikit lah. Ya lumayan lah 1 hari 1 juta ya di mana lagi.
Kerja apa? Ya, melihat target, Kang. Melihat Oh itu target ada yang merah, SL plus ya itu ya. SL Plus. Banyak SL Plus saya. SL plus Itu hebat dibiarkan jadi Kang. SL Plus. Itu. Nah, melihat target, Kang. Fase satu ini targetnya 8% kurang lebih $800, Kang. Oke. 8% ini. Sampai kapan itu? Paling cepat 2 minggu, paling lambat 1 bulan. Ini baru seminggu. Baru seminggu ya akan berjalan. Oke, insya Allah lah bisa. Nah, ini alhamdulillah kita baru dapat $355. Harusnya kemarin 500-an ya berarti ya. Harusnya iya. Karena ya itulah namanya kita berdagang. Nggak ada yang tahu. Iya, Dan iya. rezeki sudah ada yang atur, Kang. Gitu kan. Oke, siap. Gitu. Nah, berarti kurangnya sekitar 450, Kang. Minggu depan lah kita capai. Insya Allah kita gas gitu. Langsung naik tahap kedua. Oke, nanti next time kita belajar, kita pembagian lot ya. Jadi 0,1 kita bagi 2, jadi kalau 0,2 kita bagi 4 ataupun dalam 5 sesi ya. Gitu, sesuai dengan Vibo gitu. Jadi setiap Vibo kita pasang limit order di sana. Biar nanti semua berebet muncul itu alhamdulillah ya. Dimana berkurang pun kita nggak langsung besar karena ya bertahap gitu. Tapi dimana cuan semua itu cuan juga. Averaging ya, averaging yang direncanakan. Iya, averaging ataupun bukan semi martingale ya, averaging semi martingale gitu. Ketika kita sell naik, kita masuk Vibo, sell naik, kita masuk Vibo, sell gitu sampai ya jelas dengan aturan yang jelas, stop loss-nya di mana sama saja. Gitu. Cuma kita bagi tahap-tahapnya gitu. Misal kalau di sini di area sini kita bagi lagi gitu kan coba kan. Masuk Vibo sini kita ini lagi sampai stop loss-nya gitu kan. Nah, gitu kan. Di sini kita ada lagi, di sini kita ada lagi, pasang lagi sampai 5 ya, di sini ada lagi, di sini ada lagi. Jadi 0,25 itu kita bagi-bagi pecah gitu. Nah, itu mungkin yang kedepannya akan kita lakukan ya Kang ya. Mudah-mudahan sesuai dengan rule teknikal tentunya ya. Ya tentunya. Teknikal tidak berubah ya. Teknikal tidak berubah, masih. Cuma kita bermain dalam manajemen lot ya, manajemen risk manajemen ya gitu. Karena ini DD-nya juga harus terukur, berbeda dengan akun-akun pribadi ya. Kalau menurut saya akun pribadi saya agak ugal-ugalan sedikit biasanya. Kadang layer-layernya banyak gitu loh. Tapi dengan aturan yang jelas. Karena dengan tanpa aturan ya nggak akan bisa juga gitu. Nah, di sesi setelah cut profit, saya lihat kan ini salah satu teknikal saya, Kang. Ini adalah konversi 1 metode 4. Tapi ini kurang bawah kayaknya atau nggak tahu ditendang ini. Kena slip harusnya di sini nih 1844 buy stop. Saya pasang buy stop semalam itu. Nah, udah close profit, udah diem, saya pasang buy stop. Masuk lagi ke area akun, sempat profit dikit, saya biarin gitu. Saya biarin karena saya lihat ini harga masih flat, Kang. Saya curiga belum habis tren hariannya atau tren mingguan. Nah, disinilah kita lihat dan analisa kalau tren ini belum habis. Tapi apa boleh buat gitu. Trading itu bisa enggak selalu ngikutin analisa kita. Benar. Buktinya ini kan flat, enggak trending enggak rally lah gitu, enggak menghabiskan trennya. Iya, seperti hari kemarin ini kan. Nah, ini kan setelah flat seharian lalu trending up terus gitu. Nah, saya harap di kemarin itu begini. Nah, dia trending up terus sampai TP atau memang trend up atau memang mau menghabiskan ke sini lagi gitu. Ternyata market berkata lain, Kang. Gitu. Benar. Tapi ini juga menurut saya hati-hati kan ketika pasang buy
Karena kalau menurut saya itu akan terjadi, dikhawatirkan pola Quasimodo atau sebelumnya terjadi tadi H4, kita bisa lihat ataupun di H1, coba kan ke H1 lagi, yang dikhawatirkan akan terjadi pola Quasimodo seperti ini Kang. Coba candlesticknya ganti ke dalam line, bukan dalam candle Kang. Line. Nah di sini dikhawatirkannya terjadi pola Quasimodo, artinya di sini terbentuk apa namanya? Nah di sini, terus kemudian di sini. HNS maksudnya. Nah kenapa terbentuk? Saya khawatirkan terbentuk pola karena terjadi di sini ada higher high, di sini ada higher high, terus di sini juga terjadi lower low. Biasanya ini market akan ke sini, nah ke sini dulu sesuai dengan apa namanya QML, kalau kata bahasa orang Malaysia QML, MPL gitu, dan market akan ke atas. Ini yang nantinya akan disebut dengan pola head and shoulder ya, yang dikhawatirkan seperti itu karena terjadi higher high, kemudian juga lower low. Nah ini yang takutnya nanti terjadi pola head and shoulder ya, yang dimana ke atas terus ke bawah gitu. Tapi untuk sementara waktu, buy masih profit, selama masih profit mantap. Ini ya yang saya harapkan sih masih turun ya, karena saya berharap kita beli di harga paling termurah ya. Makanya di sini ada tes untuk pembagian lot atau apa untuk buy limit di bawah ini. Gitu. Coba kan dipakai oscillator awesome oscillator dari Bill Williams. Oscillator. Nah, awesome. Ini yang awesome-nya kan Bill Williams kan di Bill Williams. Di Bill Williams. Ini Kang, di William. Ini William. Bill Williams ini nih. Nah. Kelihatan? Nah, ini di bawah volume. Oh ini, ya. Jadi ketutup saya. Pakai awesome oscillator. Ya. Oke aja langsung. Enggak ada langsung oke. Coba perkecil Kang, kita lihat perkecil di time frame H4 Kang, H4. Oke. Untuk H4 di sini juga terjadi adanya divergen ya. Maaf, salah, ini bukan divergen. Dari sini terjadi kenaikan, tapi dari sini ada penurunan ya. Ini. Dan coba kan perbesarkan. Perbesar. Nah, di H4 ini adanya terjadi breakout daripada bullish engulfing ya. Bullish engulfing langsung di breakout dengan satu candle saja. Nah, ini di breakout karena close-nya di bawah ya, di bawah artinya di breakout itu yang dikhawatirkan benar-benar terjadi pola head and shoulder. Tapi mudah-mudahan pola itu tidak terjadi sehingga akan ngecuan. Kalaupun terjadi tenang, kita ada antisipasinya. Sini saya udah siap sell stop. Nah, itu bagus sekali. Untuk antisipasi. Iya. Ya, itu mungkin bagi para trader yang melihat itulah daripada bahwa kita harus ada dua rencana, ada plan A dan plan B. Di mana plan A tidak terjadi, maka kita sudah segera menyediakan plan B. Seperti itu. Plan B, betul. Jadi untuk antisipasi ketika mapping atau trade plan kita tidak direspon oleh market ya. Benar. Gitu. Nah, ini masih ada harapan. Kenapa saya masih buy? Saya masih ada harapan untuk pola yang besar itu, Kang, yang kemarin ABCD itu. Gitu, ya. Kalau saya lihat ya. Nah, cuman memang kekuatan seller masih kuat sebetulnya. Terlihat dari hari kemarin tuh. Nah, pola ABCD ini sebetulnya udah
udah memenuhi syarat di 127 141. Cuman saya masih ada Warna ke kuning aja kan, warna kuning. Ah, itu bagus. nah, masih ada potensi ke 161 bahkan ke 200 ini Kang. Karena kalau secara materi pola ini ABCD ini kalau kita ukur di Vibo secara materinya dia rejection 50. Di level 50. Nah, level 50 ini secara materinya akan mengejar level 200. 200 ya. 200 ini di sini. Kebetulan di sini ada strong resistance saya gitu. 18,650. Iya. Tuh. Tiba-tiba ada wrong resisten ya kawan-kawan, itu kita cari tahu nanti ya. Tiba-tiba ada kuning, ada plat kuning. tapi Kang nih, tapi kalau memang nggak terjadi ke sana, lalu nanti ada pola yang lain, misalnya ini kan udah sampai nih 141. Ini bisa mungkin polanya bisa ke bawah lagi setelah 4141 ini. Nah, bisa mengejar ini lagi gitu. Bisa, itu sangat, kalau di trading memang sangat bisa ya. Iya, jadi nggak ada yang pasti, bukan nggak ada yang pasti. Kita hanya bisa antisipasi ya. Antisipasi, benar-benar. Nah, itu di mana tidak terjadi, antisipasi penting. Bisa mungkin ke sini Kang. Ini Iya, udah memang. nih, udah kena nih 141. Terus down-nya bisa ke 1792 lagi untuk jadi double bottom atau untuk retest ke lower kemarin itu baru misalnya terbang gitu. Ya ada beberapa pola atau ada beberapa mapping lah kita hanya bisa analisa dan usaha itu. Cuman yang terpenting Kang, yang terpenting itu risk management. Benar sekali. Apapun tekniknya, risk manajemennya yang paling utama. Karena minumnya teh botol sosro. Karena menurut saya kuncinya adalah yaitu. Iya, sangat setuju. Benar. Nah, terus yang kedua nih benangnya si Om Bakul nih, yang abu-abu ini kan saya sering pakai ya. Aku salam kenal. Nanti barengin Kang. Iya, siap. Itu sangat kuat Kang. Kalau di H4 daily itu sangat kuat. Yang warna abu ini. Gitu. Nah, sebagai contoh kita lihat di daily kemarin, mana si abu. Nah, ini ya abu ya. Nah, kita agak perbesar biar kelihatan. Nah, ini Kang. SMA ini ya berarti ya, SMA 210 ya settingan. Iya, MA ya. Nah, di sini abu-abu mantul ke atas. 2298. Ini saya perhatikan kalau daily weekly H4 itu dia sangat kuat banget gitu. Untuk pantulan ya, untuk counter trend ya. Ya. Itu, dan di H4 bisa dilihat ini tahanan yang kalau menurut Om Bakul ini yang merah nih. Selama ini tidak di break, maka maka masih menjadi tahanan kuat. Dia akan mendorong ke bawah gitu. Dorong ke bawah, misalnya ke biru ini, dari biru baru ke abu-abu ini. Gitu. Menurut tekniknya Om Bakul nih gitu. Ya, Om Bakul, halo. Nanti ajak bareng Kang. Biar kita silaturahmi. Udah saya rencanakan Kang. Sip, mantap. Semalam juga saya sambil live trade sama Om Bakul sama Bang Arlian di meeting Zoom. Bang Arlian semalam live trade depo ini barusan chatting. Depo 300. Lalu sengaja gitu bikin akun $300 untuk live trade. Mana tadi? Jadi
78%. Wih, 500-an ya, jadi 500-an ya. 528 ini. Sip, mantul. 528. Mantul. Ya. Tapi memang kalau Bang Arlian kan mantul. king scalper ya. Nah, beda sama kita. Iya. Kalau kita mah apa? King apa? King Keong. Itu. Iya sih, benar sih. Wah, apa ini, Kang? Apa? Ada pola juga ya. Mudah-mudahan di sini polanya nanti nggak inilah. Di sini ada. Dan untuk sementara untuk saya pribadi kan masih belum ada open untuk goal sementara untuk terdekat ya gitu. Tapi kalau setup limit di bawah kita harus ada sesuai dengan yang akan itu di sana. Saya sangat setuju sekali. Iya. Saya sih sebetulnya masih berharap turun ya, biar kita buy-nya lebih bawah lagi. Ya, benar. Nggak apa-apa, yang ini kena SL nggak apa-apa, sell stop juga ada nanti untuk recovery. Iya, tenang aja. Karena ya trading memang kalau berhubung akun ini adalah akun perlombaan ya, Kang ya, sayembara ya. Evaluasi sayembara, jadi artinya memang segala sesuatu diajarkan untuk ikuti rule dari aturan itu, ya beda 5% dan sebagainya. Itu juga bagi kawan-kawan yang ingin membiasakan disiplin dalam diri bisa mengikuti ini ya, Kang ya. Evaluasi ini benar. Ya betul. Disiplinkan. Ya dedeknya terukur, segalanya terukur gitu. Iya. Benar. Aduh, maaf nih Kang, suara saya agak kurang enak badan. Pantesan, malam tidur cepet. Minum obat, ngantuk, tidur aja udah. Nah, ada lagi Kang, terakhir untuk teman-teman atau evaluasi kemarin. Kalau saya sih cuman itu, kita evaluasi terlalu cepat mengambil keputusan, tapi memang itu sudah menjadi rule trading kita gitu. Benar itu rule trading, dan alhamdulillah ada breakout juga ke bawah, masih ada harapan untuk turun, terutama kalau terjadi pola Quasimodo ya, head and shoulder ya, itu ya kita bisa lumayan. Kalau ada besok Senin ada konfirmasi dari candle itu tersendiri untuk sell, maka ya memang harusnya sell secara teori ya gitu. Itu aja sih Kang. Untuk hari Senin kita lihat lagi berikutnya. Mungkin untuk hari Senin juga kita lihat juga pair-pair yang lain ya selain di gold. Itu mudah-mudahan doanya bagi kawan-kawan semoga kita berdua ini mencapai 400 profit lagi ya kan, ya $400 lagi ya kan ya. $450. Doanya bagi semuanya ya. Tapi yang terpenting kita terus berbagi, apapun yang kita punya akan kita bagikan, karena memang saya percaya ketika ilmu dibagikan maka ilmu itu akan datang banyak ke kita, jauh lebih banyak gitu. Bagikan di sini ya Kang, di YouTube ini ya. Tapi kalau privat kan menyita waktu saya dengan anak Kang. Kalau privat itu ya memang kalau di sini nggak terlalu lebih dalam karena ya sekilas. Tapi kalau mau privat boleh nanti hubungi atau senggol Kang Alang. Bisa. Karena dia udah master privat dari 2009 kawan-kawan. Kalau diketahui nih. Kalau privat saya udah nggak bisa buka sendiri Kang, karena saya udah dikontrak. Asik. Nanti saya bantu deh pokoknya, masukin kontrak itu aja. Bisa bantu apapun yang terjadi. Pokoknya kita harus namanya trader ya, rangkul perubahan ini, perdagangan derivatif ini. Bagi yang suka ya, bagi yang nggak suka saya tidak memaksakan, karena banyak kelebihan lain ya. Gitu sih. Nah, jadi kembali lagi ke evaluasi kemarin, kesimpulannya adalah teman-teman, kesalahan kita adalah kemarin terlalu tergesa-gesa. Tapi pada dasarnya memang itu rule kita. Jadi pada intinya kita belajar disiplin walaupun dalam hati masing-masing. Gimana? Iya. Belajar disiplin betul. Memang menguras energi karena memang dua orang dalam satu candle, satu posisi memang ya terjadi satu ya memang perlu diketahui di mana kalau SL gimana nih kita kena SL, kita perdana
Kita ini kan jadi menguras energinya itu lebih daripada akun pribadi loh kawan-kawan sebenarnya. Akun pribadi gampang, seenak dewe gitu kan. Karena kita niat menunjukkan bahwa trading ini seperti ini gitu, nggak terus gitu. Tapi nanti kita bisa lihat gitu kan, kejadian tiap hari kita seperti apa gitu. Kalau hari kemarin itu kita tergesa-gesa atau kurang ya anggaplah kurang santai ya tergesa-gesa lah ya gitu. Padahal di sini dan kemarin pun banyak yang loss juga karena apa? Karena mereka terjebak di sini buy, ternyata tiba-tiba langsung H1 langsung banyak posisi yang buy di sini kan. Sebenarnya kemarin itu saya lihat di grup-grup ya, ada satu grupnya tidak akan saya sebutkan, mereka banyak buy di sini kan. Banyak sekali buy di sini. Nah, di area ini banyak buy sekali mereka dan ya stop loss hingga ke dalam di bawahnya mereka, gitu kan. Akhirnya ya itulah true trading bagi mereka yang melakukan buy di sini juga. Ya mungkin berbeda dengan kami tapi gak apa-apa. Makanya trading begitulah trading gitu. Kemarin memang banyak yang di sini banyak yang kena SL kan. Saya lihat di grup-grup banyak yang signalkan di sini itu buy. Tetapi ya candle karena mungkin kalau saya pribadi sudah ada bearish engulfing nggak akan terjadi buy. Justru saya akan sell-nya di sini di area-area atas. Ada perbedaan pola pikir mungkin kan. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dari hasil kita, evaluasi kita kemarin terlalu tergesa-gesa dan teman-teman untuk mungkin bisa dicerminkan atau bisa diambil baiknya sama teman-teman dan dihindari sisi buruk dari kita, tapi ambil positifnya gitu kan. Nah, positifnya adalah kita masih dalam koridor atau dalam rule risk management yang kuat gitu. Sehingga hasil akhir kita alhamdulillah masih profit. Gitu. Oke, Kang? Alhamdulillah. Siap. Ada lagi teman-teman buat teman-teman yang pengen jauh lebih dalam, tonton terus channel ini, channel Alangkun, terus juga channel Cerdas Trader. Karena memang kita satu irama, satu frekuensi. Ya, inilah bentuk daripada jadi trader jangan saling menjelekkan. Cobalah kita saling berkolaborasi itu lebih bagus. Gitu. Kita bukan kompetitor, tapi kompetitor kita broker. 100% benar. Gitu. Itu hasil review hari ini dengan review live trade part 1. Kita nantikan live trade part 2 kita hari Senin, Kang. Besok. Hari Senin besok kita mapping. Oke. Nah, nanti mudah-mudahan kita berhasil, kita open untuk bareng-bareng ya, Kang ya. Biar teman-teman bisa lihat di sini gitu. Iya, kita konsistensi, selain kita konsistensi live, kita konsistensi upload YouTube juga. Karena memang sebuah konsistensi akan menghasilkan sesuatu yang besar, percayalah. Betul. Ya, jadi nanti kalau ke depannya kalau kita berhasil, kita bisa bareng teman-teman ikut dengan kita di sini. Tapi kalau untuk sekarang teman-teman hanya bisa lihat record dulu. Kita buktikan dulu, bukti ya silakan. Kalau nggak terbukti ya jangan. Oke? Jangan. Saya Alangkun. Saya dan sudah tahu Cagur. Salam profit, salam cuan. Assalamualaikum, bye.